Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SMK Al-Ammah Sindulang, khususnya untuk yang mengajar di kelas 10. Untuk pengisian nilai rapot, kita menggunakan aplikasi rapot online atau aplikasinya itu Rapot SP. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan atau mempresentasikan bagaimana cara pengoperasian pada aplikasi Rapot SP ini. Yang pertama, Ibu Bapak nanti di grup, coba dicek di grup, saya sudah mengirimkan username, akun, dan mata pelajaran. Nah, di sini pasti ada perbedaan untuk username akunnya untuk mata pelajaran. Contoh bahasa Indonesia itu username-nya itu menggunakan Neneng Yulianti dan passwordnya semuanya sama erapor KM 1-6. Nah, jadi misalkan ada mata pelajaran dengan guru atau username yang berbeda, harus dilihat di sini di daftar nama username-nya. Harus disesuaikan dengan nama username-nya. Kemudian contoh, saya akan memberikan contoh untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini gurunya itu sebenarnya saya, cuman di sini di settingnya itu username-nya itu menggunakan nama Taufik Hidayat. Nah, kita coba nanti menggunakan nama Taufik Hidayat. Kemudian setelah itu Ibu Bapak, kemarin sudah saya berikan format untuk penilaian. Penilaian siswanya itu seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini untuk jumlah TKJ 1 itu ada 42 dan TKJ 2 juga sama. Nah, di sini ada beberapa siswa yang tidak ada di kelas. Nah, untuk siswa-siswa yang tidak ada di kelas itu, saya mohon Ibu Bapak isikan terlebih dahulu saja nilainya. Minimal di pas KKM saja. Misalkan di sini ada 2, Dinar dan Giska, kemudian ada Randy Pangalila. Nah, karena itu si siswanya itu sudah keluar, makanya saya isi dengan angka 1. Nah, nanti di format ini yang akan kita gunakan itu yang ada di jumlah, kemudian ada di K1 sampai K8. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilannya atau KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sudah ada di grup, sudah saya kirimkan melalui grup, atau bukan saya kirimkan melalui grup, tapi dikirimkan oleh KIKD itu oleh Pak Taufik. Nah, bisa dilihat untuk KIKD-nya. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, saya kira Bapak Ibu sudah mengetahuinya untuk proses penilaian siswanya. Kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan langsung masuk login ya. Loginnya itu seperti ini. Kita ketikkan tadi Taufik, untuk username-nya itu Taufik Hidayat. Untuk jika sudah seperti ini, kita coba login, sign ya, login sign. Kita save saja dan klik SMK Al-Ammah Sindulang. Nah, sebelum kita masuk ke penginputan nilai, kita masuk ke target capaian dulu. Target capaian. Nah, di sini kita tambah target capaiannya. Klik, pilih mata pelajarannya. Kemudian jumlah KIKD-nya. Nah, kita pilih 8. Kemudian proses. Nah, di sini ada yang harus kita isi. Yang pertama ada tingkat, kemudian kode target, kemudian target capaian.
di tingkat kita gunakan tingkat 10. Kita isi dulu tingkat 10 semuanya sampai 8 KD-nya. Nah, setelah itu kita kode targetnya. Nah, di sini Ibu Bapak kita isikan saja KD ya. KD 1 sudah, KD 2, kemudian KD 3, seterusnya ya, KD 4, KD 5, KD 6, KD 7, KD 8. Nah, untuk KD-KD ini kita input dari sini. Nah, misalkan untuk pengetahuannya itu, kompetensi dasarnya itu hanya ada 1. Berarti untuk tadi ditambahkan di sininya itu, tambah target capaiannya itu hanya 2. Nah, hanya 2 ini. Itu diproses. Karena saya di pengetahuan dan keterampilannya itu mempunyai 4 KD, makanya saya diisi dengan 8 target. Nah, di sini kita coba masukkan di sini untuk target capaiannya. Kita susunkan saja dari KD yang pertama di KD pengetahuan. Kita copy, kemudian paste. Terus copy paste saja sampai semuanya selesai. Terus sampai semuanya sudah terinput. Saya rasa untuk ibu bapak guru yang kemarin di semester 1 sudah melaksanakan penginputan pada aplikasi rapat ini tidak akan ada masalah karena sama saja. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita refresh browsernya. Masih di target capaian TP, kita masuk ke, nah, muncul ya di mata pelajarannya dengan status aktif. Nah, setelah itu ada menu input nilai, kemudian ada impor nilai. Nah, kita gunakan saja yang impor nilai. Caranya kita klik impor nilai, kemudian download format. Nah, di sini kita pilih kelas, misalkan TKJ 1 dulu. Mata pelajarannya, semesternya, kemudian jumlah penilaiannya kita sesuaikan. 8, misalkan di sini KKM. KKM ini saya gunakan 80 karena jenisnya C1, C2, C3 ya. Kalau mata pelajaran selain dari kategori C itu masuknya itu ke, biasanya KKM-nya itu 75. Nah, setelah diisi batas bawahnya terlebih dahulu, kita pergi ke pilih target capaian sumatif ke 1, kita pilih KD 1. Nah, terus berurutan sampai KD 8. Nah, jika sudah diisi semuanya, kita klik yang pertama ada nilai sumatif, kemudian ada nilai akhir semester, kita download. Dua-duanya download. Nah, kemudian kita pindahkan file yang tadi ke folder ibu bapak supaya lebih rapi. Misalkan saya simpan di sini.
Nah, kita coba nilai SAS dulu. Nah, nilai SAS ini didapatkan dari mana? Dari format nilai yang pertama. Nah, di sini kita gunakan format nilai yang dijumlah. Jumlah ini, jadi jumlah rata-rata gabungan dari nilai rata-rata harian PTS dan PAS. Kita coba blok copy, kemudian masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita paste secara spesial itu atau value ya. Nah, jika seperti ini kita rubah dulu. Jika hasilnya seperti ini, kita jadi general number desimalnya. Nah, jadi seperti ini, kita copy lagi ke sini, diulangi lagi, paste value. Kita coba di sini. Dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian kita coba copy lagi supaya hasilnya tidak. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik save, simpan atau CTRL-S. Kemudian itu untuk nilai sumatif penilaian akhir ya. Kita masuk ke nilai sumatifnya. Nah, yang ada 8 KD ini. Nah, di sini kita langsung coba masukkan. Nah, di sini jangan langsung diblok dari K1 sampai K8, tapi harus satu persatu, karena di format ini kolomnya itu dibedakan atau di selang satu kolom. Nah, di sini dari F langsung ke H. Harusnya itu F, G, H, I, J. Nah, jadi kita harus satu kolom. Nah, misalkan seperti ini. Diusahakan semuanya value ya untuk penginputan nilainya itu, supaya nanti tidak terjadi error. Klik kanan, kemudian nah yang ini 1, 2, 3. Kita copy lagi terus sampai dengan KD 8. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik save. Nah, nilai sudah terisi semua. Kita close semuanya. Ini save saja. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya. Nah, di sini kita masuk di aplikasi itu, kita masuk ke menu import nilai. Nah, di sini kita pilih dulu jenis nilainya. Kita coba dulu upload nilai sumatif.
Nah, di sini kita cari di mana tadi kita menyimpan datanya. Nah, yang ini nilai sumatif terlebih dahulu. Kita setelah diklik kita impor nilai. Di sini keterangannya sukses ditambahkan. Kita masukkan yang nilai akhir semester. Kita masukkan nilai akhir semester. Yang SAS ini. Dan kita impor. Nah, berhasil. Setelah itu kita masuk dulu ke proses nilai PTS. Kita cek di proses nilai PTS, kita pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya, pilih semesternya. Nah, di sini tampil, kemudian kita tampilkan. Nah, setelah itu ini hasilnya. Ini adalah hasil dari kita penginputan. Nah, di sini nilai rata-rata sumatifnya itu sudah muncul. Kemudian nilai tengah semester sudah muncul juga. Jika dirasa sudah sesuai, kita kirim nilai. Klik di menu kirim nilai yang warna hijau ini. Kemudian kita masuk ke proses deskripsi. Sama seperti tadi. Pilih kelas, kemudian mapel, pilih semester. Nah, di sini langsung secara otomatis diisi ya. Kemudian kita kirim deskripsi. Kemudian kita cek nilai PTS terkirim, sudah terkirim atau belum ke servernya atau ke wali kelasnya. Nah, di sini sudah terkirim semuanya tuntas 42 terkirim. Kita cek deskripsinya. Nah, jumlahnya sudah. Nah, kemudian nilai akhir. Kita cek lagi. Tampilkan dirasa sudah sesuai, kita kirim nilai. Terus ulangi tahapnya sama seperti yang pertama tadi. Ibu bapak cek dulu data-datanya apakah sudah benar atau belum. Kemudian nanti di nama takutnya ada gejlok nama atau si namanya itu tidak mengurut yang ada di rapot SP dengan data yang ada di ibu bapak. Setelah itu kita lihat cek status nilainya. Nah, di sini status nilai di mata pelajaran yang ibu bapak ampu itu komputer dan jaringan dasar. Di sini nilai sumatifnya itu totalnya 3 sekian, kemudian nilai-nilainya kirim nilainya sekian-sekian. Nah, berarti jika sudah hijau seperti ini sudah terkirim, sudah selesai. Kita cek yang harian. Nah, ini nilainya. Daftar nilai hariannya bisa ibu bapak download dengan cara diklik download nilai. Nah, ini hasil dari download nilainya. Nah, nilai SAS seperti itu. Kita cek pencapaian rapot. Nah, untuk penginputan nilai saya rasa cukup sampai di sini. Bila nanti ada kekurangan kata atau ada hal yang kurang dimengerti, boleh ibu bapak diskusikan
melalui grup. Insya Allah saya akan coba untuk menjawabnya dan cari solusinya. Jika sudah, kita klik logout. Nah, sekian Ibu Bapak Guru hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan penginputan nilai rapot untuk kelas 10 SMK Alama Sindulang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.